Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Hadratul mukarramin wal mukarramin, para alim ulama, para kiai, wabil khusus rombongan keluarga besar Manunjaya yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, dan juga wabil khusus Habibina Habib Rashid yang kita hormati dan semoga Allah muliakan, Kiai Haji Abdul Rashid, Kiai Haji Mulyadi Yaqub, Kiai Haji Abdul Hamid, dan juga para kiai yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, para asatiz dari rombongan Majlis Musyawarah Majlis Silaturahmi dari Ciledug, dan juga dari Joglo pimpinan Ustaz Lukman, dan para bapak-bapak jamaah sekalian yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Tidak lain dan tidak bukan, yang pertama patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini adalah Maulid perdana setelah di masa Covid. Maulid, jadi di masa Covid-19 kita bikin Maulid. Alhamdulillah dengan adanya Maulid, Covid hilang. Amin. Setelah dibuka oleh Habibina Habib Rizik di bandara, Covid hilang. Maka saat ini dibuka di majlis di pesantren Miftahul Huda, Covid hilang. Dan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit tersebut, dari fitnahnya, dan terutama rasa takutnya. Dan yang kedua, kami ucapkan ribuan terima kasih jazakallahu ahsanal jazaa kepada para kiai yang telah menyempatkan diri untuk hadir untuk mendoakan kami dan sekaligus meresmikan hotel yang baru jadi. Iya, makanya dari tadi yang di tengah mah delangak mulu jamaah. Yang delangak enak, nunduk enak. Jadi sengaja kami bikin mewah karena untuk menghilangkan mindset orang Jakarta yang berpikir ketika kita menyebut Salafiyah rada ke kiri. Iya, mana gimana Salafiyah rada ke kiri. Jadi yang ada di otaknya itu Salafiyah itu balai rombeng, banyak bangsatnya, bawahnya kandang kambing. Kalau sholat sujud bisa nangis. Bukan karena khusyuk, tapi jenggotnya kejepit balik. Jadi orang Salafiyah itu yang bisa itu. Orang Salafiyah yang kalau sholat sujud angkat nangis. Bapak begitu dia angkat mungkin gigit, diangkat mungkin gigit, maka angkat nangis. Kata santrinya, ini ya ini mah yang mantap. Jatuhnya jenggotnya kejepit balik. Dan cuma kiai Salafiyah aja yang kalau berdoa sampai nangis. Ngedoa sampai nangis, emang kiainya duduk jadi balik kagak pakai kolor. Gitu jangan ngosek dikit kejepit. Diangkat gigit, main nangis tuh kiai ngedoa. Nah itu. Jadi orang Salafiyah doang. Sholat sujud sampai nangis, ngedoa sampai nangis. Bukan karena usulnya, barangnya kejepit. Kejepit barangnya. Maka karena adanya di Jakarta, saya bikin Salafiyah menyesuaikan keadaan Jakarta. Jadi kalau ada orang berpikir Salafiyah itu yang rombeng, ya lu suruh kemari orangnya. Lu suruh kemari orangnya. Salafiyah itu yang seperti apa, suruh kemari. Alhamdulillah, Habib Syahal, mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu berikan kesehatan. Kita lanjut, bahwa kenapa saya bikin Salafiyah? Perlu bapak-bapak ketahui, tidak ada sejarah
Tidak ada sejarah yang menuliskan orang-orang sukses. Tidak ada sejarah yang menuliskan orang-orang sukses, orang-orang berhasil yang dari masih kecilnya sama emak bapaknya, nggak ada. Tidak ada orang bersejarah yang dari masih kecilnya sama emak bapaknya. Ahlan wa sahlan ya Haji Bukhari ala Robi. Jangan ngeliatin kayak ngeliat kemarin kan dengan saya apa sih orangnya? Kenapa jadi dia yang ngeliatin? Lanjut. Ya tenang. Ntar waktunya beliau naik panggung ngeliatin dan bapak sekarang kalau lompongan saya naik panggung ngeliatin saya. Ada cemburu saya. Kalau saya naik panggung orang ngeliatin orang. Tidak ada sejarahnya bahwa orang sukses dari masih kecil diaping oleh emak bapaknya, nggak ada. Sejarah mengatakan orang sukses dan orang berhasil dari masih kecil jauh dari emak bapaknya. Ketika Nabi Musa lahir dikanyutkan dengan Enel, jauhin dari emak bapaknya. Ketika Siti Maryam lahir diberikan ke Masjidil Aqsa, Nabi Zakaria yang ngurusnya, dijauhin sama emak bapaknya. Ketika Rasulullah sebelum lahir umur 2 bulan dalam kandungan dijauhin sama bapaknya. Ketika Rasulullah umur 6 tahun dijauhin sama emaknya. Berarti untuk bisa menjadi sukses harus, dan kita bisa harus jauhin dari emak bapaknya. Ketika orang nanam pisang, dapat 1 tahun, 2 tahun, maka si pisang beranak. Kita berpikir bagaimana caranya anak pisang biar bagus. Nggak ada cara lagi kecuali petel, pisahin dari anaknya, dari emaknya. Bagaimana ketika kita punya anak, kita berpikir bagaimana caranya supaya anak kita lebih baik dari emak bapaknya. Semua orang tua berpikir seperti itu. Orang gila nggak pengen punya anaknya gila. Preman nggak pengen punya anaknya jadi preman. Tetap preman pengen punya anak bisa ngaji. Orang gila juga pengen punya anaknya bisa ngaji. Maka nggak ada caranya lagi kecuali pisahin tuh anak dari emak bapaknya. Caranya pondokin. Tapi kembali orang berpikir, ntar kalau anak pisang gua pisahin, ntar pisang gua layu, ntar dia kuning, ntar dia mati, ntar gua nggak punya anak pisang. Nggak jadi dah. Tulus akhirnya nggak jadi, nggak dipisahin sama pisang. Karena nggak dipisahin, dekat induknya akhirnya pisang kuntet. Kuntet itu gede-gede. Kalau saya mau kecil bukan kuntet. Saya udah paham, lirikannya lain. Makanya saya surah duluan. Tapi rata-rata kalau saya mah kecilnya emang boleh ngerautin, bukan boleh ngasah. Kalau ngerautin mah tancik tajam. Dan rata-rata kalau lele lokal kecil itu antupannya, patilannya meriangin. Mbak, lele jumbo mah gede doang kagak mati. Nggak mati lele jumbo mah. Tapi lele lokal yang kecil, masya Allah meriangin. Rata-rata namanya kecil ada kerap lagi. Tuh anak pisang kalau udah kagak dipisahin kuntet tuh. Karena dia kuntet berbuah udah kayak kelingking. Pisang-pisang pulau dia subur aja, buahnya kayak jempol. Bagaimana dia kuntet? Anak kalau anak gua pondokin, ntar tidurnya bagaimana? Ntar kalau gua pondokin, makannya bagaimana? Ntar kalau gua pondokin, mandinya bagaimana? Ntar yang main gitar mulu gini. Ya, kalau santri emang sering latihan gitar gini. Ulang dong, lagi latihan gitar mulu namanya. Latihan gitar, tapi itu cuma santri doang yang punya. Nikmat bawa sesat. Kalau lagi digarukin, nikmat apa yang orang mereka. Kalau mereka lagi digaruk, masya Allah. Lagi digaruk udah nikmat beneran.
Tapi bawa sengsara. Begitu dia cebok pada perih. Santri dong yang punya anak sekolah nggak punya kayak gitu lah. Nggak punya. Ya main emang. Tak kalau gua pondokin bagaimana aja gudikan. Ya nggak jadi dah. Akhirnya nggak dipondokin. Karena nggak dipondokin kuntet. Badan glongo, pikiran kuntet. Ntar mau kawin aja geguran mulu. Mbak, apa sih tong kawin? Ya kawin apa tong? Duitnya. Udah kasih duit bapaknya. Nggak lama aja, Mbak. Mana binaya mau 4 bulan. Terus, ya bawa punya duit. Ya bini-bini lu. Ya lu yang 4 bulanin. Kata anaknya, lo kan mantu bapak. Lo kan mantu bapak mertuanya. Ya keluar lagi bapaknya. Tapi begitu mau beranak aja, Pak. Binaya mau beranak. Ya udah potong black aja. Ya, kalau selamat, insya Allah selamat. Udah lo, gimana ceritanya? Lo mau bini lu yang beranak lu yang pakai lu terserah lu mah. Tapi cucu baba. Di mana-mana juga orang sama cucu sayangan cucu sama anak. Lah ngapa baba sama cucu namanya dendam amat sih? Bayar lagi. Entar cucu nyukur rambut, Pak. Ono cucu baba mau nyukur rambut. Lah rok aja. Lo kata kalau ditanya siapa emang itu cucunya? Lo kan baba juga yang tersebut. Gimana? Luar lagi. Kegeruan mulu. Itu gara-gara nggak dipondokin kuntet aja. Badan gede, pikiran kuntet. Makanya emang kuntet aja. Makanya jangan main perasaan. Orang kalau masih main perasaan dan rasa, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu. Orang kalau pengen mondokin anak main perasaan, nggak berani mondokin anak. Anak muda mau kawin main perasaan, mampus nggak kawin. Ya kalau main perasaan gimana? Nah kalau gue kawin, gue punya bini, kan gue napakohin. Gue sekarang aja belum punya bini, rokok udah ngurangin rokok temen mulu. Ngurangin rokok temennya kurangin. Rokoknya mah awet. Rokoknya sebungkus 4 hari. Kalau jak kongko nih rokoknya jak kantongin rokok temen aja jarang. Iya. Apa itu guru? Makanya ngurangin rokok temen. Entah kalau gua kawin bagaimana? Kan tuh gua punya anak. Terus ya biaya menuju bulan berapa duit? Biaya ini ya nggak jadi dah main perasaan nggak jadi. Yang kayak kabayan. Asik kebayang. Kabayan pengen makan kiong. Jalan ke sawah. Dia cari kiong. Ada tuh sawah. Penuh habis dia di sawah. Dia lihat ada kiong. Tapi begitu dia pengen turun takut. Kenapa dia takut? Main perasaan. Dan perasaannya dalam kayaknya di sawah. Kenapa dia punya perasaan sawah dalam? Karena kelihatan langit. Di dalamnya nggak jadi main perasaan, tapi pengen makan kiong, tapi mau turun main perasaan dia. Pulang akhirnya kabayan, dia ngambil pancing. Yang pancing. Kiong dia pancingin. Itu kalau udah gambler mancing, kobak kan sekobak, tungguin aja. Iya, atau itu berarti udah gambler banget tuh. Udah master tuh kalau mancing. Iya, kalau kobakan bekas gubakan kebo aja pancingin. Rokok habis 2 bungkus dan kagak. Karena dia pengen makan kiong tapi mau turun takut karena punya perasaan sawahnya dalam, dengan alasan kelihatan langit, dia pulang ngambil pancing, dia pancingin tuh kiong. Ya pancingin setengah jam nggak dapet, 1 jam nggak dapet, 1 jam setengah nggak dapet, 2 jam temennya lewat, dijorokin sama temennya. Begitu dijorokin ketawa segala mau saya kan cetek, dia katakan dalam. Maka pertanyaannya adalah semenjak kapan kabayan tahu kalau sawah itu cetek? Jawabannya semenjak kabayan tidak main perasaan dan rasa. Sebab dia dijorokin udah nggak main perasaan dan rasa, di saat itulah dia tahu kalau sawah itu cetek. Semenjak kapan anak muda berani kawin? Dijorokin sama temennya, canteng sama temennya, dibawa sama temennya. Udah yang penting mau jam kabul dulu. Begitu habis kawin tanya, semenjak kapan dia tahu kawin itu enak? Ya, takbir.
Tanya, enak dong? Ya, buruk, saya tahu enak adalah orok, saya kawin. Kemarin aja takut dulu. Kemarin merit mulu ngeri. Begitu dijorokin tahu. Semenjak kapan kali mau mondokin anak main perasaan? Nggak bakalan berani mondokin anak. Jorokin aja. Ya, jorokin aja. Entah juga begitu udah lama. Enak mau punya anak mondok? Ya enak amat ya. Kita nggak puyeng di rumah. Kita nggak puyeng di rumah. Di rumah bocah di rumah dulu kita puyeng. Makanya jangan main perasaan. Mondokin anak, ya Pak Ustadz, anak saya mah saya nggak ada turunan kiai. Saya mondokin anak juga percuma. Mondok bukan pengen jadi kiai. Mondok mah biar bener itu. Kalau mondok kudu jadi kiai, yang mondok 100 orang, yang jadi kiai 100 orang. Enggak mungkin yang mondok 100 orang, yang jadi kiai 10, yang 10 muridnya sarang 10. Yang mondok 100, yang jadi kiai 10, yang 10 muridnya ada 10-10. Berarti berapa? 100. Kalau yang 100 jadi kiai semuanya, muridnya sarang 1. Enggak, bukan pengen jadi kiai. Orang mondok mak biar bener, biar punya koordinat. Koordinat. Anda yang terusin dah, kalau kita terusin lu gak ngerti. Pasti udah mulai ke langit nih ngomongnya. Mulai tinggi bahasanya. Dan tinggi sedikit. Biar punya titik koordinat ketika pesawat Garuda dari bandara Soekarno-Hatta menuju King Abdul Aziz, begitu di atas nggak kelihatan tuh bandara. Yang kelihatan nama dia awan, kanan awan, kiri awan, atas awan, bawah awan, belakang awan, semuanya nggak ada yang nampak. Tapi kenapa begitu landing? Ngerti landing kan lu kan? Nebak. Ya, saya ngomong landing mah apa aja? Tanya, tinggal kan? Tapi begitu pesawat nebak, landing pas, nggak kelewatan, nggak kurang, nggak ke kanan, nggak ke kiri. Kenapa hanya bisa begitu? Karena sang pilot mengikuti koordinat yang ada. Kita nggak tahu begitu terbang kita dari masa balik menuju kematian. Ada nggak yang udah yakin mati masuk surga? Nggak ada. Ada nggak yang udah yakin mati bawa iman? Nggak ada. Ada nggak yang udah yakin berjembat di sirat selamat? Nggak ada. Semuanya hampa, nggak ada yang kena dan nggak ada yang yakin. Tapi ketika kita bisa ikut koordinat, bisa sesuai dengan keinginan kita, mati bawa iman, berjembat di sirat selamat dan mati masuk surga dengan satu syarat, koordinatnya kudu punya. Sebab ketika di atas pesawat, di atas udara bukan berarti nggak ada terpan angin, gede terpan angin. Terpa aja ke arah kanan, tapi dia kembali ke titik koordinat. Terpa lagi ke sebelah kiri, kembali ke titik koordinat. Terpa lagi ke atas, kembali ke titik koordinat. Kita hidup Pak menuju kematian banyak terpaan angin, terpaan angin ekonomi. Ngaji lah, ya baru ngaji kita. Kerja berhenti, nggak berhenti, ngerokok juga berhenti. Terus ngaji berhenti, berhenti. Itu gara-gara kena terpaan angin ekonomi. Kena terpaan angin bini. Nggak ngaji bang, bini saya guru. Gara-garanya apa? Gara-garanya WA tahuan. Ya habis sudah sampai sekarang saya udah nggak boleh ngaji. Terpaan bini, terpaan anak, terpaan kawan. Lulus dari anak, lulus dari bini, lulus dari kawan, digeroin lewat ngaji. Woi, mampir. Kok mana? Ngaji, ngopi. Berdiri lagi aja tuh. Yang namanya setan pakai musang, Pak. Setan pakai musang. Pintu depan kita jagain, ya lewat belakang. Pintu belakang kita jagain, ya lewat atas. Pintu atas kita jagain, ya lewat bawah. Bawah kita jagain, ya lewat kanan. Kanan kita jagain, lewat di berbagai penjuru. Yang penting anak ayam mampus, kata Musa. Itu arahannya kan. Setan Nabi Adam digoda nggak kena, ya lewat Siti Hawa yang digoda. Tergoda akhirnya Nabi Adam dengan istri Hawanya. Kita anak laki kuat sama ngaji, bini kita digoda kuat nggak kita? Bini kita kuat, anak jadi empos, nangis loh. Ya rumahnya pada punya pengalaman pribadi, sampai lain banget.
Kalau saya mah enggak, karena saya di pondok semua. Itu berbagai macam. Nabi Ibrahim digoda, enggak kena. Nah, Siti Hajarnya yang digoda. Siti Hajar digoda, enggak kena. Nabi Ismail yang digoda. Berbagai macam penjuru terus masuk setan. Dan perlu kita ketahui, setan enggak berhenti di depan pintu rumah kita, bisa masuk dia ke dalam. Setan enggak berhenti di depan masjid, masuk dia ke dalam ngikut. Gimana biar punya titik koordinat? Ngaji. Benar dan benar lupa biar punya titik koordinat. Sekolah udah setahun pre. Makanya lulusan tahun 2020 itu dipertanyakan. Kalau besok orang ngajar ijazahnya lulusan tahun 2020 itu dipertanyakan. Bapak sekolah kagak apa kagak lulus. Assalamualaikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله